Isu penolakan pembayaran tunai kembali memanas setelah kasus seorang nenek di gerai roti menyedot perhatian nasional. Peristiwa itu membuka mata publik bahwa praktik menolak uang rupiah bukan sekadar urusan kebijakan toko, melainkan menyentuh ranah hukum. Dalam aturan yang berlaku, rupiah adalah alat pembayaran sah yang wajib diterima di seluruh wilayah Indonesia, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai tanpa kecuali. Viral atau tidak, aturan ini sebenarnya sudah lama ada dan mengikat semua pelaku usaha. Penolakan pembayaran tunai dapat dijerat pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun serta denda hingga 200 juta rupiah. Bank Indonesia menegaskan bahwa digitalisasi memang terus didorong, namun tidak boleh menghilangkan hak masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital. Menyusul polemik tersebut, manajemen Roti O telah menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan evaluasi internal. Di sisi lain, netizen yang berbakti ramai menegaskan bahwa kris hanyalah opsi tambahan bukan kewajiban, dan uang tunai tetap harus diterima sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dan realitas sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seorang nenek gagal beli roti bukan karena tidak punya uang, tapi karena uangnya cash. Katanya toko cuma mau kritis. Pertanyaan saya, sejak kapan uang rupiah kalah sama bar? Ini perlu diluruskan secara hukum. Di Indonesia, uang rupiah baik kertas maupun logam adalah aset pembayaran yang sah. Ini bukan pendapat pribadi, tapi Perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Kris adalah sistem pembayaran non-tunai. Ia boleh digunakan, tapi tidak boleh dijadikan alat satunya cara bayar. Artinya apa? Kalau ada pelaku usaha menolak uang cash dan memaksa kris, yang salah bukan konsumennya, bahkan menolak rupiah sebagai alat pembayaran yang sah berpotensi melanggar undang-undang. Ingat, kris itu pilihan, rupiah itu kewajiban hukum. Sekarang saya bertanya ke Anda, menurut Anda, siapa yang sebenarnya yang salah dalam kasus ini? Neneknya, pria itu, atau tokonya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Viral seorang nenek-nenek yang ingin beli roti O tapi ditolak oleh pegawainya karena tidak melayani pembelian cash, harus menggunakan metode QRIS. Jadi di sini apakah hal seperti itu bisa didenda? Jawabannya bisa. Barang siapa yang menolak rupiah bisa dikenakan denda 200 juta. 200 juta, bukan 200 rupiah. Lu kalau gak percaya lu searching aja tuh di Google. Di sini gue bukan menyalahkan pegawainya, tapi di sini gue akan menyalahkan siapa yang bikin peraturan seperti itu. Itu aja. Karena di Indonesia ini tidak semua orang melakukan transaksi menggunakan QRIS. Masih banyak orang-orang yang menggunakan cash. Mau dia tinggal di ibu kota kah, mau dia tinggal di luar kota kah, itu masih banyak menggunakan metode pembayaran cash. Kalau ada toko makanan yang menggunakan transaksi hanya menggunakan QRIS, berarti di situ bosnya tidak percaya sama pegawainya. Karena apa? Ya mungkin takut dikorupsi ya kan? Jadi hal seperti ini tuh sangat disayangkan gitu loh. Jujur gua juga pribadi itu melakukan pembelian itu menggunakan QRIS. Tapi kan tidak semua orang itu paham pakai QRIS. Menit loh, gua gablok loh. Karena menolak pembayaran menggunakan kris, toko roti O jadi viral, geng. Viralnya bukan mengarah ke positif ya, malah ke arah negatif. Karena ada seorang nenek-nenek pengen beli roti di toko roti O, tapi ditolak, geng. Ngajarin nyokap whatsappan pakai tanda baca aja itu udah susah banget. Apalagi ngajarin nenek-nenek pakai kris. Apa nggak ada kebijakan yang bisa dilonggarkan gitu? Di satu sisi sih kita harus paham ya bahwa tempat usaha menolak uang tunai mungkin alasannya karena kepraktisan, keamanan, efisiensi pengelolaan kas, dan untuk mengikuti tren digitalisasi pembayaran menggunakan kris ataupun e-wallet agar lebih cepat dan mudah dicatat. Tapi di satu sisi yang lain, kita juga harus tahu bahwa Bank Indonesia menegaskan bahwa pedagang dilarang menolak rupiah sebagai pembayaran sesuai pasal 33 ayat 2 UU nomor 7 tahun 2011. Menolak uang tunai bisa dianggap sebagai
perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban penerima rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Kasian ya nenek-nenek di video itu. Untuk Masnya keren banget sih karena udah membela nenek tersebut. Kalau menurut opiniku pribadi bahwa seharusnya pengusaha itu ada fleksibilitas lah untuk hal-hal seperti ini. Cari uang sekarang nggak gampang loh masalahnya, masa rezeki ditolak? Iya nggak sih? Nggak tahu ya, itu sih menurutku. Gimana menurut kalian? Jadi kan ada seorang nenek yang mau beli roti tapi nggak punya cashless, tapi nggak bisa tuh, nggak dilayanin. Kata kasirnya, kami cuma terima cashless kayak gitu. Gue pernah sih kayak gitu beli roti terus kasirnya bilang nggak bisa pakai uang cash. Ya gue pikir emang kebetulan aja di situ lagi nggak bisa pakai uang cash. Gue nggak tahu kalau ini aturan semua roti gitu, gue nggak tahu. Baru ini gue tahu, sumpah. Agak aneh sih ya, tapi ini udah SOP-nya mereka dan nggak ngerti juga gue kenapa alasannya. Tapi ya apapun alasannya, kan kita punya undang-undang dan harusnya ya pilihan QRIS atau pembayaran online lainnya itu cuman jadi opsional aja, bukan malah menggantikan pembayaran yang semestinya gitu loh. Di sini tuh hukumnya jelas semuanya ditulis, bahkan ada salah satu pasal yang mengatur transaksi pidana bagi yang tidak menggunakan atau menolak rupiah sebagai dalam transaksi. Serius loh ini. Ya tentunya dengan alasan-alasan jelas boleh kita nolak transaksi dengan rupiah kalau misalkan orang yang mau transaksi sama kita pakai uang palsu misalkan, atau ya dicurigai ada tindak kejahatan gitu boleh. Tapi kalau ini kan statusnya beda, ini tuh situasinya kayak digantikan harus pakai QRIS gitu kan. Ya nggak bisa begitulah, kita punya mata uang resmi loh. Gue penasaran sih sama klarifikasinya roti ini habis ini. Enak lagi, mahal sih. Tentang roti yang viral gara-gara seorang nenek mau beli roti tapi nggak bisa karena di roti nggak nerima pembayaran tunai, cuman bisa pakai QRIS dan nenek itu nggak punya QRIS ya kan. Di sini yang mau aku bahas satu, si abangnya yang viralin itu sebenarnya nggak bisa juga sih marah-marah ke karyawannya. Kenapa? Karena kan mereka hanya menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan SOP-nya gitu. Terus ada yang komen gini, seharusnya kalau karyawannya itu pinter, pakai uang dia, pakai QRIS-nya dia, terima aja uang cashnya pakai QRIS-nya dia. Oke, mungkin karyawannya nggak mau. Kenapa? Karena ada alasannya. Mungkin salah satunya ya kalau dia ada saldonya. Kalau enggak, kita kan nggak tahu kan. Kita kan nggak tahu ya. Dia ada saldo apa enggak? Oke. Yang kedua, takutnya pembeli lain latah. Oh itu tadi nenek itu bisa kok. Gitu. Akhirnya kan membebani dia terakhirnya. Seperti itu. Terus menurut aku, cara si abang marah-marah juga itu nggak bijak. Kalau emang dia mau tolong, seharusnya dia aja yang tolong gitu. Ngapain mesti dia viralin marah-marah ke karyawannya? Ngapain gitu ya kan? Dia tolong aja, Bu. Biar bayar tunainya ke saya aja, biar saya yang bayarkan pakai QRIS. Mungkin itu lebih bijak gitu loh. Itu lebih baik daripada dia marah-marah ke karyawan. Karena mereka cuma kerja, mereka menjalankan sesuai dengan SOP perusahaan. Terus ya mudah-mudahan ini juga jadi masukan buat roti sebenarnya bukan roti aja ya, banyak ya outlet sekarang tuh banyak yang mereka tidak menerima pembayaran tunai. Aku aja kemarin tuh waktu di Medan, di Kuala Namu, itu outlet itu jarang yang mau terima uang cash ya. Masih ada sih beberapa, tapi kebanyakan sekarang sudah sistemnya pakai QRIS. Jadi ya mudah-mudahan ini buat masukan juga ya, buat semuanya yang nggak bisa lagi nerima pembayaran tunai. Karena kan emang nggak semua orang ngerti pakai sistem QRIS itu gitu. Nggak semua orang punya ATM, nggak semua orang punya rekening bank gitu loh. Kayak yang tua-tua lah, mereka kan ngertinya cuman uang cash gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi pertimbangan juga buat pedagang-pedagang yang sekarang ini sudah tidak menerima uang cash. Terus ya buat si abangnya tadi menurut aku sih marah-marah itu bukan solusi juga sih. Ya menurut aku. Gimana menurut kalian guys?